Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana. Saya di sini akan membahas tentang pelanggaran hak cipta dan plagiarisme dalam dunia teknologi. Di era digital sekarang ini, pelanggaran hak cipta dan plagiarisme semakin sering terjadi. Banyak orang yang dengan mudah mengambil karya orang lain dari internet tanpa izin, entah itu musik, desain, kode program, atau tulisan. Padahal, tindakan seperti ini bukan cuma melanggar hukum, tapi juga melanggar etika profesi, terutama di bidang teknologi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu hak cipta, bentuk pelanggarannya, serta bagaimana cara kita mencegahnya. Berikut pengertian hak cipta dan plagiarisme. Hak cipta adalah hak eksklusif Berikut pengertian hak cipta dan plagiarisme. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas hasil karyanya, seperti software, musik, desain, tulisan, atau video digital. Jadi kalau orang membuat sesuatu, dia berhak menentukan bagaimana karya itu digunakan. Sedangkan plagiarisme adalah tindakan menyalin, menggunakan atau memodifikasi karya orang lain tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber aslinya. Jadi, walaupun kita ubah sedikit, kalau kita tidak memberi kredit atau membayar, itu juga termasuk dalam plagiarisme. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan juga sejalan dengan Pedoman Etika Digital dari UNESCO. Selanjutnya ada karya teknologi yang dilindungi oleh hak cipta. Banyak orang yang belum sadar kalau karya teknologi juga dilindungi oleh hak cipta. Misalnya ada program komputer dan aplikasi digital, desain antarmuka, algoritma, ikon, bahkan konten media sosial dan website. Artinya, tidak semua hal yang kita temukan di internet bisa kita pakai dengan bebas. Kalau ingin menggunakannya, kita harus lihat dulu apakah karya itu bebas lisensi atau perlu izin pembuatnya. Selanjutnya ada bentuk pelanggaran dan plagiarisme. Nah, ini ada beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi. Pertama, pembajakan software, seperti Office atau Photoshop bajakan. Yang kedua ada penyebaran musik atau film ilegal. Yang ketiga ada menggunakan kode program dari GitHub tanpa izin. Yang keempat, menjiplak desain dari Canva atau Dribbble. Yang kelima, ada juga yang reupload video TikTok atau YouTube tanpa mencantumkan nama kreatornya. Bahkan menyalin tugas teman tanpa sumber juga termasuk plagiarisme.
Lalu ada dampak pelanggaran. Akibatnya cukup serius. Pencipta bisa kehilangan hak ekonomi dan moral. Yang kedua, pelaku bisa kehilangan reputasi dan profesionalisme. Yang ketiga, inovasi juga terhambat karena orang jadi malas berkarya kalau karyanya mudah dicuri. Yang keempat, secara hukum, pelanggaran hak cipta bisa dikenai denda hingga 4 miliar rupiah atau penjara 10 tahun. Ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kelima ada sanksi akademik bagi mahasiswa. Bisa dapat nilai 0, dapat pembatalan, atau bahkan bisa kena DO loh. Berikut ada contoh kasusnya. Ini adalah beberapa contoh kasus nyata. Yang pertama ada aplikasi Spotify Premium Mode versi 2020 sampai 2023. Ini versi bajakan tanpa iklan yang merugikan perusahaan asli. Yang kedua ada desain dari Canva atau Dribble yang dijiplak lalu dijual ulang. Yang ketiga ada kode dari Stack Overflow yang disalin tanpa mencantumkan kredit. Yang keempat ada video TikTok atau YouTube sering diunggah ulang tanpa izin dari kreator. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran hak cipta di era digital saat ini. Lalu ada upaya pencegahan dan etika digital. Untuk pencegahan pelanggaran, kita bisa memulai dari hal sederhana. Yang pertama, edukasi masyarakat tentang hak cipta. Yang kedua, gunakan lisensi Creative Commons saat berbagi karya. Yang ketiga ada selalu mencantumkan sumber kalau memakai karya orang lain. Yang keempat, gunakan software asli bukan bajakan. Yang kelima, manfaatkan alat mendeteksi plagiarisme seperti Turnitin atau Grammarly. Yang terakhir, terapkan etika profesional, yaitu jujur dan bertanggung jawab dalam menggunakan karya orang lain. Lalu ada kesimpulan. Kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya, pelanggaran hak cipta dan plagiarisme bukan cuma soal melanggar aturan, tapi juga soal menghargai jerih payah orang lain. Dunia teknologi akan maju kalau semua mau berjujur, menghargai karya orang lain, dan beretika. Kita nggak harus jadi pencipta besar untuk berkontribusi, cukup mulai dari hal kecil seperti mencantumkan sumber atau tidak membajak dan menjaga integritas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bisa membuat kita lebih sadar pentingnya menghargai karya orang lain dan lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Bye-bye. A few moments later. Sudah selesai, guys. Selesai. Tinggal kita edit.